Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam geografi dan semangat pagi. Berjumpa kembali dalam channel ini untuk pembelajaran geografi tentang langkah-langkah penelitian geografi yang kedua. Kalau sebelumnya itu kita mengupas tentang pengertian penelitian dan jenisnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dalam pengamatan fenomena geosfer dan menyebutkan langkah-langkah penelitian geografi. Sebelum kita melakukan penelitian, maka kita melakukan pengamatan fenomena geosfer terlebih dahulu. Apa itu? Pengamatan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena geosfer yang terjadi, tentang apa atau mengapa fenomena itu bisa terjadi, dan di mana fenomena itu terjadi. Jadi ini sebagian dari kita untuk mendapatkan bahan penelitian ya. Nah, ketika bahan penelitian kita sudah memiliki, maka langkah apa selanjutnya? Untuk fenomena yang diamati ini dapat berupa fenomena alam atau yang fisik maupun fenomena sosial atau geografi sosial ya. Jadi bisa berupa fenomena alam, itu contohnya kemarin fenomena angin puting beliung, fenomena tanah longsor. Nah, itu contoh fenomena alam. Kalau fenomena sosial, itu contohnya tentang kasus atau mewabahnya pandemik COVID-19. Nah, itu termasuk fenomena sosial. Langkah-langkah dalam penelitian geografi. Nah, ini panduannya sebelum kita membuat penelitian. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kemudian kita mengumpulkan dan mengolah data, dilanjutkan dengan analisis data penelitian, dan terakhir adalah membuat atau menyusun laporan penelitian. Untuk merumuskan pertanyaan penelitian, ini bagian yang sangat penting, karena ini selayaknya ketika kita memulai penelitian, maka harus dilihat kualitas pertanyaannya dulu. Kualitas pertanyaan itu beberapa syaratnya. Yang pertama adalah adanya data atau informasi untuk menjawab. Yang kedua, data dapat diperoleh melalui metode ilmiah. Kemudian, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Terus, menyangkut isu hangat atau terbaru dan perlu pemecahan atau solusi. Dilanjutkan, adanya masalah yang diajukan. Ini beberapa syarat atau acuan ketika kualitas pertanyaan itu akan diajukan. Sebagai contoh, ini fenomena sosial atau geografi sosial ya, rumusannya. Yang pertama, apa itu virus COVID-19? Bagaimana cara penularannya? Mengapa virus COVID-19 dapat menjadi penyakit pandemik? Dan bagaimana cara mencegah penyebaran virus COVID-19? Yang pertanyaan keempat itu nanti hasilnya atau jawabannya bisa memberikan kontribusi berupa pemecahan atau solusi. Ini contoh rumusan pertanyaan yang diambil dari isu terhangat atau terbaru. Nah, ketika sudah mendapatkan rumusan atau pertanyaan masalah yang diajukan, dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Apa itu? Data harus didapat, kemudian diolah sesuai dengan tujuannya. Kegiatan pengumpulan data ini kegiatan mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan masalah penelitian yang diajukan. Lalu dilanjutkan dengan mengolah data, yaitu proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih informatif. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara atau dengan tanya jawab dengan narasumber, kuesioner atau angket, studi dokumenter, studi kepustakaan, pengukuran lapangan, dan interpretasi foto udara. Kalau pengolahan data itu diawali dari koreksi dulu, kemudian pemberian kode, tabulasi data, dan pemetaan. Nah, untuk kegiatan observasi contohnya seperti ini. Jadi pengamatan langsung di lapangan atau turun ke lapangan. Kalau ini ilustrasi wawancara ya. Jadi narasumber kita berikan pertanyaan dan kita
tinggal mengisi jawaban atau memberikan poin-poinnya saja. Kalau ini kuesioner atau angket yang kita bagikan ke dalam atau bagi responden dan mereka tinggal mengisi atau menjawab. Ini dari studi dokumenter, yaitu dari foto atau dokumentasi. Kemudian kalau ini studi kepustakaan, berarti ini kita pinjam atau ambil buku dari perpustakaan sebagai referensinya atau sebagai bahannya. Bisa juga pengumpulan data itu dengan pengukuran lapangan. Ini sama kayak observasi ya, tetapi ini lebih ke mengukur. Jadi nanti hasilnya berupa kuantitatif. Kalau ini interpretasi foto udara menggunakan alat stereoskop ya. Baik, kita lanjutkan untuk analisis. Ketika data sudah didapatkan, maka langkah berikutnya adalah analisis data penelitian. Lantas, apa itu analisis data geografi? Nah, analisis data penelitian geografi itu merupakan proses penyelidikan suatu fenomena untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Data yang sudah didapat kemudian diolah dan diuji kelayakannya. Ada 4 macam bentuk analisis data geografi. Ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis penginderaan jauh, dan analisis SIG atau Sistem Informasi Geografis. Apa itu analisis kualitatif? Analisis kualitatif itu lebih menekankan pada deskripsi fenomena geosfernya. Jadi deskripsi itu penjelasan atau menjelaskan secara detail. Kalau dalam geografi fisik, itu contohnya mendeskripsikan proses terjadinya tanah longsor kalau kita mengamati atau penelitian tentang fenomena tanah longsor. Kalau dalam bidang sosial atau geografi sosial, contohnya mendeskripsikan penyebab penularan virus COVID-19 yang cepat dan masif. Jadi kita nanti akan mengupas, menjelaskan tentang proses tentang penyebab. Itu analisis kualitatif. Kalau analisis kuantitatif, ini analisis yang lebih menekankan pada pemecahan masalah dengan 3 metode. 3 metode itu apa? Yaitu analisis keuangan, analisis ekologi, analisis kompleks wilayah. Masih ingat tentang pendekatan geografi ya? Ada 3, keuangan, ekologi atau lingkungan, kompleks wilayah atau kewilayahan. Nah, itu dipakai dalam analisis kuantitatif ini. Data yang didapat itu data yang sudah terukur dan memiliki nilai atau angka. Jadi lebih menekankan kepada hasil data yang berwujud nilai atau angka. Yang ketiga, analisis penginderaan jauh. Analisis ini berupa interpretasi hasil citra atau foto udara, sehingga dapat melihat gambaran bentuk permukaan bumi dan informasi aneka objek di dalamnya. Lebih hebatnya, kita bisa tahu loh kondisi suatu daerah penelitian itu tanpa melakukan kontak atau datang secara langsung. Jadi ini lebih cocok digunakan untuk daerah-daerah yang susah atau sulit dijangkau. Contohnya daerah pedalaman, daerah yang memerlukan transportasi yang berupa pesawat atau helikopter. Nah, ini contohnya daerah-daerah seperti itu lebih cocok menggunakan analisis penginderaan jauh. Analisis yang keempat yaitu analisis SIG, Sistem Informasi Geografis. Karena ini sistem informasi geografis, maka ini analisis yang berbasis pada komputer. Jadi sudah menggunakan aplikasi khusus atau software khusus yang mana manfaatnya kita bisa menunjukkan lokasi hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi ini lebih mudah karena kita menggunakan berbasis komputer atau aplikasi komputer. Tapi kalau kita tahu caranya ya, tapi kalau kita nggak tahu caranya atau ilmunya, maka bisa kita pakai langkah atau analisis yang pertama atau kedua atau yang ketiga sebelumnya. Nah, kita sudah membuat analisis data, sudah selesai. Sekarang saatnya atau dilanjutkan dengan membuat laporan penelitian. Lalu, laporan penelitian itu seperti apa? Sabar ya, kita tunggu pada video berikutnya. Ini bersambung
Pada langkah-langkah penelitian biografi yang ketiga, khusus kita mengupas tentang laporan penelitian. Sebelumnya, yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like terlebih dahulu agar bisa mendapatkan atau menonton untuk video berikutnya dengan cepat dan mudah. Terima kasih dalam penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada video berikutnya. Salam geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.